Hadir Oh, saya. siap, Pak. Ya, oke, sip. Pak. Selamat, Selamat. Pak Iya, izin. saya di ruang 73, Pak. Selamat. nomor 24. Sangat ditunggu di Assalamualaikum, Jogja, Pak Pak. Amin. Pak Amin. Pak Amin. Baik, Pak Cecep. Muhammad Nasruddin. Iya, Pak. Dengan penguji duanya sudah? Belum, Pak. Nanti katanya sekitar jam 3 katanya, Pak. Oke, ya sudah dengan Bapak dulu ya. Iya, Pak. Silakan presentasi singkat saja. Ya, Pak. Izin share screen, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, Pak. Nama saya Cece Muhammad Nasruddin dari kelas 40. Asal saya dari Kabupaten Tasikmalaya. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi yang saya buat dengan judul Implementasi Pendekatan Humanistik dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Santri yang dilakukan di Pondok Pesantren Nurul Anwar. Adapun yang menjadi latar belakang masalah penelitian ini dilakukan yaitu mengacu terhadap beberapa pernyataan terkait pendidikan modern, di antaranya yaitu pernyataan yang diungkapkan oleh Faisal dan Asnawi, Zahroh dan Fahmi, Marhamah dan Zikriyati, Arif dan Yusmitasari dan juga As'ari. Yang mana esensi dari beberapa pernyataan tersebut bisa disimpulkan bahwasannya pendidikan pesantren itu tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu kognitif, tetapi juga pada pengembangan potensi diri, karakter, dan motivasi belajar santri secara holistik. Artinya, pondok pesantren yang sistem pendidikannya sudah modern, seorang guru itu tidak hanya bertugas untuk mentransfer ilmu kepada peserta didik, akan tetapi lebih daripada itu, seorang guru bertugas untuk memberikan bimbingan terhadap para santri ataupun terhadap para peserta didik dalam hal pengembangan potensi diri, karakter, dan juga motivasi belajar. Nah, terkait motivasi belajar, sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, bahwa motivasi belajar peserta didik ataupun santri itu berbeda-beda. Ada yang ada yang motivasinya itu tinggi, ada juga yang sedang, ada juga yang rendah. Nah, melihat fenomena yang terjadi terkait motivasi belajar yang berbeda-beda, maka dibutuhkan suatu pendekatan pembelajaran yang fleksibel, tidak menekan, dan menghargai perbedaan individu. Nah, pendekatan pembelajaran tersebut bisa ataupun bisa dikuasai dengan pendekatan humanistik. Jadi pendekatan humanistik hadir sebagai alternatif yang relevan dan kontekstual. Kemudian fokus dan rumusan masalah. Fokus penelitian ada dua. Yang pertama yaitu implementasi pendekatan humanistik dalam proses pembelajaran di Pondok Pesantren Nurul Anwar yang mencakup bentuk-bentuk penerapannya dalam kegiatan belajar mengajar, interaksi antara ustadz ataupun ustadzah dan santri, serta suasana pembelajaran yang tercipta. Yang kedua, dampak penerapan pendekatan humanistik terhadap motivasi belajar santri yang ditelaah berdasarkan pengalaman, persepsi, dan refleksi santri selama mengikuti proses pembelajaran di Ponpes Nurul Anwar.
Kemudian rumusan masalahnya ada dua. Yang pertama, bagaimana implementasi pendekatan humanistik dalam proses pembelajaran di Pondok Pesantren Nurul Anwar. Kemudian yang kedua, bagaimana dampak penerapan pendekatan humanistik terhadap motivasi belajar santri berdasarkan pengalaman mereka. Kemudian kajian teoritik yang dijadikan landasan teori pada penelitian ini itu terkonsen pada dua pembahasan. Yang pertama yaitu pendekatan humanistik dan yang kedua yaitu motivasi belajar. Pendekatan humanistik yaitu suatu pendekatan yang memandang peserta didik secara holistik, yaitu mencakup dimensi kognitif, afektif, dan spiritual dengan tujuan akhir aktualisasi diri. Prinsip utama dari pendekatan humanistik ini adalah meliputi pembelajaran yang berpusat pada santri atau student center, relasi empatik antara guru dan santri, serta lingkungan belajar yang bebas dari tekanan psikologis. Kemudian motivasi belajar yaitu dorongan internal maupun eksternal yang mengarahkan aktivitas belajar santri. Indikatornya mencakup ketekunan dalam menghadapi kesulitan, keaktifan berpartisipasi, antusiasme terhadap materi, kemandirian dalam belajar, serta tanggung jawab menyelesaikan tugas secara disiplin dan tepat waktu. Metode penelitian yang dilakukan ataupun yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif untuk lokasi penelitian yaitu di Pondok Pesantren Nurul Anwar yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Subjek penelitian yaitu pimpinan pesantren, ustadz ataupun ustadzah dan juga santri. Teknik pengumpulan data yaitu observasi langsung, wawancara mendalam, dan juga dokumentasi. Untuk analisis dan keabsahan data. Untuk analisis data menggunakan model Mills dan Hamburger, yaitu mencakup pengumpulan, reduksi, penyajian data, penarikan kesimpulan ataupun verifikasi. Untuk keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik, itu mencakup observasi berkepanjangan, perpanjangan keikutsertaan, dan juga memeriksakan. Hasil penelitian implementasi pendekatan humanistik di Pondok Pesantren Nurul Anwar dalam hal peran dan juga komunikasi, diantaranya yang pertama, Ustadz atau Ustadzah sebagai fasilitator, artinya Ustadz dan juga Ustadzah ini memberikan bimbingan, merangsang, dan memotivasi santri Pak, tanpa mohon maaf izin sekedap. Itu mau ke dosen yang satunya dulu nggih, Pak. Sudah sekarang. Pak dosen. mendominasi Nggih, proses. terima kasih. Silakan Bu, Nggih, nggih. nanti masuk lagi. Nggih, nggih. Di ruang sini nggih, 21 nggih. Iya, Kalau saya kan 38 tadi nomornya nggih, Pak. Nggih. silakan dilanjutkan, Mas. Kemudian yang kedua komunikasi dua arah. Maksudnya komunikasi yang dilakukan dengan cara aktif, kemudian ada tanya jawab, musyawarah di dalam maupun di luar kelas. Kemudian yang ketiga, kebebasan berpendapat. Artinya dalam hal ini santri diberikan dorongan untuk menyampaikan ide dan pertanyaan kepada ustadz dan juga ustadzah tanpa adanya rasa takut. Kemudian hasil penelitian dalam hal penghargaan dan suasana belajar. Penghargaan yang pertama, penghargaan perbedaan individu. Di sini bimbingan khusus bagi santri yang lambat belajar, tugas tambahan bagi santri yang lebih maju. Itu merupakan bentuk realisasinya. Kemudian yang kedua, suasana belajar nyaman dan tertib direalisasikan dengan diciptakannya suatu lingkungan belajar yang ramah, sampai teratur, bebas dari tekanan psikologis. Dan yang ketiga, pendekatan personal direalisasikan dengan cara santri diperlakukan sesuai potensi dan kebutuhan masing-masing. Kemudian dampak terhadap motivasi belajar dalam hal ketekunan dan juga partisipasi. Yang pertama, ketekunan meningkat. Santri lebih fokus, serius, dan tangguh menghadapi kesulitan dalam belajar.
Yang kedua, partisipasi aktif. Santri menjadi subjek aktif yang gemar bertanya dan berdiskusi di kelas. Kemudian yang ketiga, antusiasme tinggi. Rasa ingin tahu terhadap materi semakin kuat dan mendalam. Kemudian dalam hal kemandirian dan tanggung jawab, kemandirian belajar, santri berinisiatif mengulang pelajaran dan mencari referensi secara mandiri. Tanggung jawab, komitmen penuh menyelesaikan tugas tepat waktu dengan disiplin tinggi. Motivasi intrinsik, dorongan belajar tumbuh dari dalam diri santri secara berkelanjutan. Untuk kesimpulannya, dalam hal implementasi pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik di Pondok Pesantren Nurul Anwar diterapkan melalui 5 aspek utama. Yang pertama, ustadz ataupun ustadzah berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Yang kedua, membangun komunikasi 2 arah dengan santri. Yang ketiga, menghargai perbedaan kemampuan dan karakter setiap santri. Yang keempat, memberikan kebebasan kepada santri untuk berpendapat. Dan yang kelima, menciptakan suasana belajar yang nyaman, kondusif, dan penuh penghargaan. Dalam hal dampak terhadap motivasi belajar santri, pendekatan humanistik berhasil meningkatkan motivasi belajar santri yang ditunjukkan dengan 1. Meningkatnya ketekunan dalam belajar, keaktifan bertanya, berdiskusi, dan berpendapat. Ketiga, antusiasme yang lebih tinggi terhadap pembelajaran. Yang keempat, berkembangnya kemandirian dalam belajar. Dan yang kelima, meningkatnya tanggung jawab terhadap tugas dan disiplin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Oke, baik. Mas Cecep ya. Pertama, saya menyampaikan apresiasi ya, sampai sejauh ini Mas Cecep sudah bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ya, dan secara umum isi skripsi sudah baik ya, urutan-urutan, tahapan-tahapan dan juga sistematisnya sudah sesuai dengan standar penulisan ilmiah skripsi. Baik, yang ingin saya tanyakan, penelitian yang dilakukan oleh Mas Cecep itu di Pondok Pesantren Nurul Anwar. Iya, Pak. Mas Cecep sendiri terlibat di dalam aktivitas pondok pesantren saat ini Iya, Pak, terlibat sebagai sebagai. ustadz di sana. Iya, Pak. Oke. Bisa dijelaskan kira-kira pendekatan humanistik apa yang dilaksanakan di sana? Jadi apa yang sudah saya sampaikan tadi, saya bertindak sebagai ustadz untuk merealisasikan pendekatan humanistik tersebut. Saya memberikan apa namanya arahan langsung gitu kepada para santri, arahan berupa motivasi diantaranya. Jadi para santri para santri di pondok pesantren, khususnya yang saya eh, ulang gitu, yang saya ulang. Jadi para santri tersebut saya berikan dorongan untuk supaya lebih giat dalam belajar, kemudian diberikan pemahaman bahwa apa namanya ilmu itu adalah eh, sesuatu yang wajib kita eh, yang wajib kita lakukan, yang wajib kita punya karena untuk kebutuhan kita hidup di dunia maupun juga nanti di akhirat. Kemudian selain diberikan arahan dan juga pemahaman, saya melakukan pendekatan secara emosional kepada para santri, fungsinya selalu bersama para santri untuk sharing dalam berbagai macam topik itu, dalam topik pembelajaran dan di luar topik yang lainnya. Dan alhamdulillah apa yang
saya lakukan sudah terlihat dari beberapa santri dampak dari pendekatan humanistik yang saya lakukan gitu Pak. Oke, jumlah santri tahun kemarin dengan tahun ini lebih banyak yang mana? Untuk saat ini masih sama Pak. Untuk saat ini masih sama, belum ada peningkatan. Biasanya ada santri masuk itu ketika sudah haul. Ketika sudah haul pondok pesantren nanti bulan Mulud biasanya ada santri baru gitu Pak. Jadi untuk saat ini Saat belum ini ada. santri per angkatan ada sekitar berapa jumlahnya? Kurang lebih ratusan Pak, belum banyak. Di sini sekitar 100 sampai 200 Pak. Nah, dari sekitar 100 sampai 200 orang, Hmm. itu santri ada yang keluar nggak di tengah jalan atau pindah? eh Cuma sedikit Pak ada, tapi ya tidak banyak Pak. Yang ketika saya tanya apa yang menjadi alasan keluar itu di antaranya gitu ya Pak, di antaranya apa namanya kebutuhan kebutuhan psikologis nikah gitu ya Pak, kebutuhan psikologis nikah. Kemudian apa namanya kondisi santri itu sendiri ada yang apa namanya sakit-sakitan gitu Pak. Tidak ada sejauh ini alasan santri yang keluar karena kesulitan dalam belajar gitu Pak. Untuk saat ini gitu ya, apa namanya sepengalaman saya gitu Pak, tidak ada yang alasannya seperti itu Pak. Oke, artinya kalau pendekatan Gestalt ini betul-betul diterapkan, maka idealnya santri itu memang tidak ada yang keluar atau mengundurkan diri dengan alasan tadi ya, adalah Hmm. dengan alasan kesulitan belajar. Ya, karena pendekatan yang humanis itu pendekatan yang menempatkan santri sebagai katakan peserta didik yang unik lah, yang harus dihargai, yang harus dimanusiakan dan lain sebagainya. Nah, kalau di pesantren ini masih ada takjir atau punishment nggak kepada santri yang sifatnya fisik? Tidak ada Pak kalau di sini, tidak ada, cuma apa namanya sesuatu yang sekiranya dapat dilanggar gitu di apa namanya di apa namanya aduh susah ya Pak. Jadi semacam semacam HP gitu ya Pak, semacam HP. Jadi HP para santri ini dikumpulkan gitu Pak, dikumpulkan. Jadi dengan adanya HP tersebut dikumpulkan, maka terhindar dari sesuatu ataupun terhindar dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi gitu Pak. Jadi untuk di sini untuk pelanggaran tidak ada yang sifatnya apa namanya fisik gitu Pak. Jadi hanya diberikan teguran gitu Pak. Oke, baik. Berarti bisa dikatakan hukuman yang bersifat takjir ya. Hmm. Takjir itu ada yang macam-macam jenisnya. Ini tidak terlalu dominan diterapkan di sini ya, karena salah satu indikator humanistik itu adalah mengurangi seminimal mungkin punishment yang diberikan kepada santri Hmm. ya. Karena di pondok-pondok pesantren itu ini menjadi ciri khas. Ya. Hmm. Jadi Betul betul ketika Pak. santri melakukan pelanggaran, maka satu-satunya cara itu adalah diberikan hukuman gitu. Iya. Itu. Oke, Mas Cecep nanti di metode penelitian, karena posisi Mas Cecep berada di dalam lingkungan pondok ataupun aktivitasnya di pondok, maka nanti observasinya observasi mendalam ya, atau observasi observasi partisipan. Hmm.
di teknik pengumpulan datanya. Observasi mendalam Pak? Ya, Gimana Pak? jadi observasinya partisipan, wawancaranya wawancara mendalam. Iya Pak. Oke. Hasil triangulasi kira-kira apa yang membedakan persepsi antara ustadz dengan peserta didik dengan pendekatan ini? Gimana Pak? Bentar. Hasil triangulasi ya membandingkan pendekatan humanistik menurut perspektif santri dan perspektif ustadz yang diwawancarai oleh Mas Isep itu seperti apa? Oh, jadi kalau eh, hasil triangulasi, kalau apa namanya, kalau respon gitu dari para santri sebagai subjek, para santri ini mereka merasa nyaman gitu dengan pembelajaran yang diterapkan di pondok pesantren di sini, sehingga tidak ada ataupun sedikitlah gitu para santri yang murung dikarenakan kesulitan dalam pembelajaran. Jadi para santri ini dalam hal pembelajaran gitu, alhamdulillah gitu Pak. Apa yang diterapkan di pondok pesantren di sini, alhamdulillah para santri tidak ada apa namanya murung lah gitunya dikarenakan eh, sistem pembelajaran. Kemudian kalau dari sisi ustadz ataupun ustadzah, mereka sangat antusias gitu dengan pendekatan humanistik yang dilakukan di pondok pesantren ini gitu. Karena memang sejatinya gitu seorang ustadz ataupun ustadzah ingin para santri dan juga santriannya ini eh, namanya sukses dalam pembelajarannya gitu Pak. Oke, Ya, itu saja dari saya. siap. Selamat ya, Mas Terima Acep ya. kasih Pak sebelumnya Pak. Menurut visinya sudah bagus. Ya, siap, Pak. Silakan bisa ditutup. Terima kasih atas bimbingan dari Bapak. Mohon mudah-mudahan apa yang sudah Bapak ujikan kepada saya, apa yang sudah Bapak bimbing kepada saya bisa saya manfaatkan. Ada manfaatnya bagi saya dan untuk yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin saya tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan barangkali Mas Acep mau ke Pak Mujib ya. Siap, Pak. Izin screenshot dulu, Pak. Bapak belum screenshot. Eh, bentar.